Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan membahas materi komposisi fungsi, yaitu lanjutan dari bab fungsi. Ya, ini untuk materi di kelas 10 ya. Komposisi fungsi itu merupakan gabungan dari beberapa fungsi yang diberikan. Misal di sini ada 3 himpunan A, B, dan C. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, A, B, C, dan himpunan C yaitu anggotanya PQ. Misal si himpunan A saya petakan ke anggota B ya, yaitu saya petakan dia dari 1 ke B ya. Itu fungsi pemetaan. Lalu setelah dari dipetakan ke himpunan B atau ke anggota B ini, B kecil, saya petakan lagi ke himpunan C ya, yaitu misalkan ke si P. Nah, ini yang dinamakan fungsi komposisi ya, yaitu setelah dipetakan ke fungsi B lalu dipetakan lagi ke himpunan C ya. Misalkan di sini ada fungsi F, di sini ada fungsi G ya. Maka nanti si himpunan A punya hubungan dengan fungsi C ya. Lalu saya di sini nanti berikan yaitu hasilnya H. Seperti itu ya. Kalau misalkan nanti kamu tuliskan simbolnya secara matematika, artinya gini. Si anggota 1 difungsikan atau dipetakan ke anggota B, lalu dipetakan lagi ke si P. Gitu kan, kalau secara matematika. Sehingga nanti bisa dituliskan di sini simbol matematikanya ketika si fungsi F dimasukkan oleh angka 1, dia menghasilkan anggota B, ya kan di situ. Lalu si fungsi G ini dimasukkan oleh si anggota B kecil itu menghasilkan si P. Seperti itu. Nah, sehingga ada hubungannya ketika artinya dia di sini. Artinya si GB ini, si fungsi G dimasukkan oleh anggota B, dia punya artian setelah si G ketika G setelah dimasukkan oleh fungsi F1 ya, dia nanti akan menghasilkan P. Seperti itu ya, paham? Jadi ketika gini, fungsi F dimasukkan angka 1, dia menghasilkan si anggota B. Dan ketika si fungsi G dimasukkan oleh B, artinya B itu kan tadi hasil dari si F1 kan, maka kita di sini bisa tuliskan ketika si fungsi G setelah dimasukkan fungsi F1, dia akan menghasilkan fungsi P. Nah, ini yang dinamakan komposisi fungsi ya. Nanti bisa disimbolkan seperti ini. Fungsi komposisi fungsi itu bisa disimbolkan bentuknya O kecil ya, nanti dibacanya bundaran atau komposisi. Nah, nanti ada sifatnya. Sifat fungsi komposisi bahwa yang pertama yaitu setiap ada fungsi F dikomposisikan ke fungsi G dengan variabelnya X, maka nanti yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu dituliskannya F dikalikan dengan fungsi Gx. Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi Gx ya, bukan F-nya. Lalu sifat yang kedua, jika ada fungsi G dikomposisikan ke fungsi F dengan variabel X-nya, maka nanti yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi F, fungsi yang di belakangnya ya. Lalu sifat yang ketiga bahwa ketika ada si F bundaran G atau F komposisi G dari variabel X tidak akan sama nilainya dengan
dikomposisikan dengan F, ya. Tidak berlaku sifat komutatif, hanya berlaku sifat asosiatif saja ya kalau di materi komposisi fungsi. Contoh soal, jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x min 1, fungsi gx sama dengan 2x kuadrat plus 5, maka tentukan g bundaran f dan b, yaitu f bundaran g. Yuk kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini jawab. Yang pertama, ada g bundaran f. G bundaran f dari variabel x sama dengan, maka tadi sifat yang nomor 2 ya, g dikalikan dengan fungsi fx, seperti itu. Maka nanti yang kamu kerjakan terlebih dahulu atau kamu tuliskan terlebih dahulu yaitu fungsi fx, ya. Karena tadi kan definisi fungsi komposisi itu g dimasukkan oleh fx. fx-nya maka dituliskan terlebih dahulu. Nah, setelah dimasukkan, sekarang kalian perhatikan fungsi gx. Fungsi gx ini kan 2x kuadrat plus 5. 2x kuadrat plus 5. Nah, kalian tulis 2x kuadrat plus 5. X-nya kalian ganti dengan fungsi fx. Karena si fungsi fx ini nanti dimasukkan ke fungsi gx atau disubstitusikan. Maka setiap x yang ada di fungsi g ini diganti oleh fx. Ya. X-nya kan di sini x kuadrat, maka kalian tuliskan, jangan lupa kalau dikuadratkan kalian kurungkan ya. Jadi x-nya diganti oleh 3x min 1. Jangan lupa kuadrat. Lalu ditambahkan dengan 5. Ini lihat di sini. 2x kuadrat plus 5 ya. Ingat fungsi komposisi itu g bundaran f atau g komposisi f, g dimasukkan oleh fx. Ketika dimasukkan, nilai x-nya diganti oleh nilai fx itu. Nilai x-nya siapa? Nilai x-nya si g. Ya. Yuk kita lanjut. Maka di sini kita bisa kerjakan yang kuadratnya dulu. Jadi 2 dikali, kalau kuadrat cara cepatnya seperti ini. 3 pangkat 2 itu kan 9. X pangkat 2, X pangkat 2. Kalau yang kuadrat nanti hasilnya ada 3 suku ya. Lalu 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Tandanya min. Jadi min 6X. Ya. Lalu yang terakhir, suku terakhir, min 1 dikuadratkan 2, jadi plus 1. Suku pertama dan suku terakhir itu dikuadratkan. 3x kuadrat yaitu 9x kuadrat. Min 1 kuadrat yaitu plus 1. Nah, suku yang kedua dikalikan semuanya. 3x kali min 1 min 3x, min 3x kali 2 min 6x. Ya, lalu ditambahkan dengan 5. Setelah itu kalian biasa dikerjakan menggunakan kali pelangi ya. 2 kali 9x kuadrat yaitu 18x kuadrat. 2 dikali min 6x yaitu min 12x. Lalu 2 dikalikan plus 1 yaitu plus 2. Ditambahkan dengan 5. Hasil akhirnya yaitu 18x kuadrat min 12x plus 7. Ya, itu hasil dari G bundaran F atau G komposisi dari fungsi F. Nah, sekarang yang kedua, awas ya, ini berbeda. F bundaran dari G, dari variabel X. Maka yang dituliskan yaitu F kali Gx. Ya. Yang mana? Artinya fungsi F ini dimasukkan oleh fungsi Gx. Gx-nya yang mana? Gx-nya yaitu 2x kuadrat plus 5. Nah, sekarang konsentrasi ke si fungsi F. Fungsi F itu 3x min 1. Kita tuliskan dulu koefisiennya 3. Lalu x-nya dia ini digantikan oleh 2x kuadrat plus 5. Ya, karena bahasanya dimasukkan, ya. Lalu tinggal tulis min 1 di sini. Seperti itu ya. Tinggal kalian kalikan silang ke sini karena di sini udah nggak ada kuadrat lagi ya. Nggak usah dibedah-bedah lagi. Jadi 3 kali 2x pangkat 2 yaitu 6x pangkat 2.
3 kali plus 5 yaitu plus 15 min 1 sama dengan 6x kuadrat plus 14 ya. Nah, beda hasilnya antara fungsi G bundaran F dan fungsi F bundaran G, itu beda hasilnya. Maka berlaku sifat yang ketiga bahwa si G bundaran F tidak akan sama nilainya dengan F bundaran G ya. Contoh selanjutnya, ini ada sebuah cerita, ada hubungannya dengan materi fungsi komposisi ya. Untuk membuat sebuah kain yang berkualitas, sebuah pabrik menggunakan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Kain mula-mula dimasukkan ke mesin A, yang kemudian diolah lagi di mesin B. Ya, berarti nanti fungsinya apa? Fungsi A dimasukkan ke fungsi B, maka tulisannya yaitu B bundaran A, seperti itu ya. Nah, misalkan dalam seminggu mesin A didefinisikan sebagai fungsi fx ya. Di sini kita bisa tuliskan dulu biar kalian tidak pusing nantinya. Kan ada si fungsi A kan dia bilang mesin A, kain mula-mula dimasukkan ke mesin A yang kemudian diolah lagi di mesin B. Di mesin A dimasukkan ke mesin B. Nah, nanti di sini kan ada produk, ya kan? Produknya yaitu C. Maka nanti si C ini, misalkan di sini ada fungsi F, di sini ada fungsi G, gitu kan? Nah, nanti yang terjadi di fungsi G yaitu hasilnya G bundaran F, gitu kan? Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, ya. Nah, di sini didefinisikan mesin A didefinisikan sebagai fungsi fx sama dengan 5x min 2. Ya, kita bisa tuliskan fungsi A dia bilang sebagai fx. Ya, fx-nya yaitu 5x min 2. Ya. Dan mesin B didefinisikan sebagai gx sama dengan x pangkat 2. Kita tuliskan lagi B sama dengan gx yaitu x pangkat 2. Ya. Setiap 1 bulan, pabrik tersebut memiliki 8 ton bahan baku. Tuliskan lagi, takutnya lupa. Bahan baku setiap 1 bulan ya. Bahan baku 1 bulan yaitu 8 ton. Ya. Jika dalam setiap ton produksi menghasilkan keuntungan 500.000, berarti di sini kita tulis untung setiap ton. Untung setiap ton yaitu 500.000. Berapa keuntungan total yang diperoleh setiap bulan? Maka yang ditanyakan untung setiap bulan. Nah, berarti di sini kita harus cari yang namanya si hasilnya dia setiap bulan, karena dia sudah menyediakan bahan baku per bulan 8 ton ya. Kan yang ditanyakannya untung setiap bulannya berapa, maka di sini kita akan cari hasilnya dia setiap bulannya berapa dulu ya. Lalu di sana jangan lupa di sini misalkan dalam seminggu ya, ada kalimat dalam seminggu. Nah, ini maka hasil tiap minggu, hasil per minggu. Nah, di sini kalau soal cerita kalian mesti cermat ya, membaca ceritanya. Hasil tiap minggu itu fungsinya seperti ini. Lalu di sana ada bahan baku 1 bulan sama dengan 8 ton. Maka kita cari dong bahan baku setiap minggunya berapa. Karena di sini sudah ditemukan hasil setiap minggu dalam bentuk fungsi matematikanya ya. Maka kita tuliskan lagi. Di sini kelihatan ya. Kita cari dulu G bundaran F-nya ya di sini. Maka G bundaran F-nya, G bundaran F ya, dari fungsi X-nya yaitu G kalikan dengan Fx, seperti itu ya. Jadi G masukkan fungsi Fx-nya yaitu 5x min 2, 5x min 2 ya.
fungsi gx-nya yang mana? Fungsi gx-nya kan x pangkat 2 tuh ya. Jadi setiap x-nya diganti oleh 5x min 2. Seperti itu kan ya. Jadi 5x min 2 dikuadratkan. Nah, sekarang kalian stop dulu nyampe di sini. Sekarang perhatikan lagi bahan baku 1 bulan. Bahan baku 1 bulannya kan 8 ton. Misal si bahan baku tersebut kita simpulkan X ya. Bahan bakunya kan yang jadi bahan baku itu atau yang jadi bahan utamanya kan si X kan di sini yang sedang kita bicarakan. Maka bahan bakunya kita variabelkan X ya. Jika si X-nya setiap bulan X setiap bulan 8 ton ya, maka X setiap minggunya berapa? Karena di sini kalimatnya hasil per minggu ya, maka X setiap minggunya 1 bulan berapa minggu? 8 minggu kan 8 minggu 4 minggu kan, jadi 8 bagi 4 ya, sama dengan 2 ton. Maka hasil bahan baku setiap minggunya yang disediakan yaitu 2 ton ya. Nah, maka di sini kita bisa mensubstitusikan atau memasukkan nilai X-nya ya di sini. Nah, jadi kita punya hasil setiap minggu. Hasil setiap minggu dengan X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, maka kita masukkan yang ini fungsi 5x min 2 dipangkatkan 2, yaitu X-nya ganti dengan 2. 5 kali 2 dikurang 2 pangkatkan 2. 5 kali 2 kan 10. 10 dikurang 2 8. 8 pangkat 2 yaitu 64 ya. Maka hasil setiap minggu yaitu 64 ton ya. Nah, di sana lagi kita sekarang konsen ke keuntungan total yang diperoleh. Keuntungan setiap tonnya kan 500.000. Nah, keuntungan setiap bulannya berapa? Kalau kita sudah punya hasil setiap minggu 64 ton, maka hasil per bulan tinggal dikalikan 4 ya. 64 ton dikalikan dengan 4 minggu. Berapa? 4 kali 4 16, 6 kali 4 24, 24 tambah 1 25. Jadi hasil per bulannya itu 256 ton. Tinggal dikalikan, maka untung per bulannya yaitu berapa? Setiap ton kan 500.000, jadi 256 ton dikalikan dengan 500.000. Berapa hasilnya? 256 ton dikali 500.000 yaitu kurang lebih nanti 128 juta rupiah ya. Nah, itu keuntungan setiap bulannya. Nah, itulah materi dari fungsi komposisi. Nanti akan ada part selanjutnya tentang komposisi fungsi. Oke, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.